Halo sahabat Jari Plawices, kali ini ada pertandingan yang menurut saya patut kalian tiru ataupun ambil pelajaran pentingnya. Jebakan di dalam jebakan. Tetapi saat dia membentuk jebakan itu, malah dia yang terjebak di dalam jebakannya. Terlalu banyak kata jebakan. Maka dari itu langsung saja kalian persiapkan konsentrasi yang tinggi, ambil ilmu dari pertandingan ini. Viswanathan Anand memegang bidak putih dan Magnus Carlsen memegang bidak hitam. Selamat menyaksikan. Viswanathan Anand memulai dengan pion D2 langkah dan Magnus Carlsen menaikkan pion F2 langkah. Terjadilah pembukaan Dutch Stonewall. Kali ini putih menaikkan pion G1 langkah, persiapan gajah Fianchetto ya teman-teman. Dan hitam menaikkan kuda ke F6. Gajah telah naik ke G7 dan hitam menaikkan pion E1 langkah. Putih menaikkan pion C2 langkah dan hitam menaikkan pion C1 langkah. Pelajaran pentingnya dari pembukaan ini, kalian bisa lihat posisi pion yang dimiliki oleh hitam atau Magnus Carlsen terbangun dengan posisi petak putih. Itu sangat kokoh teman-teman. Dan apabila kalian temui pion D dinaikkan satu langkah oleh lawan, ini kita berandai dulu teman-teman, maka gajah keluarkan ke B4, skak dan ditutup oleh gajah, maka menteri keluar lagi ke B6 sekaligus mengancam pion lemah yang ada di F2. Seperti ini biasanya kita temukan dalam pertandingan, maka pion memukul pion dan lakukan hal seperti ini. Pemukulan pion dengan pion kembali. Biasanya putih mengambil langkah inisiatif pengeluaran kuda ke F3. Tentu saja kalian balas dengan kuda ke E4. Putih rokade pendek, dia sudah kalah teman-teman. Dengan arti posisi apabila ditutup dengan pion, maka ambil pion yang ada di B2 dan posisi benteng akan terancam. Biasanya putih melakukan jebakan agar menteri tidak bisa keluar apabila menteri pukul benteng. Dengan kondisi seperti ini, jangan ambil benteng teman-teman. Karena kalau diambil, menteri akan mati. Maka pukul menteri dengan menteri. Lihat, posisi sudah menang hitam satu pion. Tinggal endgame nanti bagaimana cara pertukaran perwira. Kita kembali ke partai aslinya. Setelah pion C dinaikkan satu langkah oleh Magnus, maka Anand melakukan langkah inisiatif menaikkan kuda agar melakukan rokade pendek. Hitam merespon menaikkan pion D2 langkah mengajak pertukaran pion. Lihat, posisi yang dimiliki oleh pion Magnus Carlsen sangat rapi. Gajah dikeluarkan di D6, posisi yang sangat tepat. Itu sangat kuat dan tidak akan digeser apabila tidak terancam. Lihat teman-teman, menteri telah naik ke E7 yang dilakukan oleh Magnus Carlsen itu menjaga gajah agar tidak terjadi pertukaran. Next, setelah Anand menaikkan kuda ke D7, maka Magnus Carlsen menaikkan pion A2 langkah. Tujuannya jelas, menempatkan posisi pion ke A3. Putih menggeserkan gajah ke B2. Kali ini hitam menaikkan kuda ke D7. Menteri bergeser ke C2. Lihat, Magnus Carlsen melangkahkan lagi pionnya. Ini tidak bisa dimakan teman-teman dengan pion. Apabila ini terjadi, ini kita berandai sebentar, maka gajah pukul kuda dan gajah dipukul oleh pion. Lalu kuda naik ke E4 dan biasanya putih akan mengancam kuda karena kuda ini tidak nyaman. Pion dinaikkan, mengancam kuda. Biarkan saja, menteri langsung skak dan raja bergeser. Ambil posisi tepat, kuda ke F2. Harus dipukul dengan benteng. Apabila raja bergeser, maka akan terjadi open skak. Sudah unggul, kualitas. Pelajaran penting teman-teman. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Setelah Magnus Carlsen menaikkan pion A1 langkah, Anand melakukan langkah inisiatif, menaikkan kuda ke F3. Next, Magnus Carlsen mengambil posisi tepat bagi kuda, yaitu ke E4. Lalu putih menaikkan pion E1 langkah dan pion A dimajukan mengancam gajah. Gajah terpaksa menghindari, naik ke C3. Dengan kondisi seperti ini, Magnus Carlsen mengambil inisiatif untuk menyederhanakan permainan. Terjadilah permukulan kuda. Setelah kuda berganti, kali ini gajah dinaikkan ke D7. Lalu dipukul oleh putih. Menteri mengambil kuda kembali.
Terlihat sangat agresif yang dilakukan oleh Anan, terus mengancam dengan pion. Pion dibentuk agar menghambat perwira hitam. Lihat sekarang ini Magnus Carlsen berupaya untuk membuka sayap dari pertahanan raja. Setelah gajah putih bergeser, pertukaran pion terjadi di lini center. Gajah mengambil alih dan mengancam benteng. Hitam menaikkan menteri ke E6 agar mendapatkan posisi ataupun mengancam pion yang ada di A2. Itu pion lemah teman-teman. Nah, kali ini kuda mundur karena diancam dan putih menaikkan gajah. Lalu hitam menaikkan pion. Next, putih menaikkan pion E1 langkah dan mengajak pertukaran. Ini sangat disenangi oleh Magnus Carlsen ya, karena membuka diagonal agar mengancam pion yang ada di A2. Itu tujuan dia teman-teman. Kali ini pion dipukul kembali dan gajah menutup agar mendapatkan pion yang di A2 oleh menteri. Setelah pion pukul pion, kali ini menteri yang pukul pion, mengambil posisi tidak nyaman ya, karena menteri putih itu tidak ada yang mengkawal. Apabila gajah ditarik dan skak raja, maka menteri akan mati. Melihat kondisi seperti ini, putih melakukan langkah inisiatif ataupun merupakan langkah pertahanan, yaitu gajah ke F2. Lalu pion dinaikkan satu langkah oleh Magnus Carlsen. Putih mengambil jalur E, benteng bergeser ke E1. Lalu menteri ditarik mundur ke F7. Tetapi lihat teman-teman, gajah dan pion sudah terikat. Pion 2 langkah lagi akan promosi. Benteng mengambil alih ke jalur 6, lalu kuda naik dan dipukul oleh gajah. Gajah dipukul oleh pion. Lihat bagaimana manuver ataupun strategi yang mau dilakukan oleh Anan. Menciptakan kondisi untuk open skak. Tetapi Magnus Carlsen memikirkan langkah di atasnya lagi. Dia seolah-olah mengabaikan hal itu. Dia tidak menghindari ancaman yang dilakukan oleh Anan, tetapi memikirkan satu langkah ke depan dari jebakan itu. Setelah benteng mengancam menteri, apa yang dilakukan Magnus Carlsen? Luar biasa, memukulnya. Ada ancaman skakmat yang dirancang oleh Anan. Apa langkah hitam yang terbaik? Teman-teman bisa pikirkan, pause videonya. Inilah yang dilakukan oleh Magnus Carlsen. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah mendapatkannya? Baik, kita sesuaikan. Boom, menteri ke D1. Tidak ada pilihan bagi putih, harus memakannya dengan menteri. Inilah yang saya bilang jebakan di atas jebakan. Anan tidak memikirkan jebakannya berdampak seperti ini. Kondisinya memang ada menteri bagi putih, tetapi 2 langkah lagi pion yang ada di A akan promosi. Tetapi di sini posisinya Anan belum menyerah, melakukan skak. Magnus Carlsen menggesernya ke H3. Aman sekali raja hitam teman-teman, tidak bisa lagi diganggu oleh putih. Pion H dinaikkan 2 langkah, mudah saja empasan. Setelah hal ini terjadi, Anan menyerah karena tidak bisa menghambat untuk pion promosi ya. Pion H juga berbahaya, pion A juga berbahaya. Maka dari itu Anan menyerah. Kita akan lanjutkan sebagaimana yang terbaik langkah yang dilakukan oleh kedua pemain agar teman-teman tidak penasaran. Dengan kondisi pion F6 yang dimiliki putih terancam oleh benteng dan gajah. Maka kali ini gajah melindunginya, langsung saja dipukul oleh gajah. Dan menteri pukul gajah. 1 langkah lagi promosi, wajib ditutup oleh menteri. Dan Raja Hitam mengambil alih agar mendapatkan pion F6 ya. Kita beranggapan pion dinaikkan 1 langkah dan dipukul sudah pion F6-nya. Raja bergeser, lalu benteng mengawal posisi pion H. Raja mundur, karena menteri tidak bisa bergeser ya teman-teman. Apabila diperhatikan menteri tidak bisa bergeser, mau mengambil posisi skak juga tidak bisa. Inilah yang akan terjadi apabila dilanjutkan. Saya rasa teman-teman juga bisa paham ya dengan kondisi seperti ini. Oke teman-teman, sambil menyaksikan sampai akhir, terima kasih saya ucapkan bagi kalian yang sudah subscribe dan like dan komentar. Bagi yang belum, harap subscribe teman-teman ya. Saling mendukung, saling kita memberikan ilmu, saya juga bisa mendapatkan manfaatnya dari ini. Akhir kata, saya ucapkan thanks and God bless, jangan lupa komentar. Bye-bye.